Oke guys, selamat datang kembali di channel ini di JM Creative. Di video kali ini kita akan membahas sebuah bor dari NRT dengan tipe 450 HD. Nah, ini salah satu bor murah di market. Saya dapatkan harganya di bawah 200.000. Tidak include apa-apa, hanya bor saja. Nah, di video ini kita akan unboxing, mereview, dan membahas kelemahan dan kelebihan dari bor ini. Jadi pastikan jangan skip videonya karena akan ada informasi-informasi penting untuk kalian mempertimbangkan sebelum membeli bor ini. Nah, jadi kita udah unboxing. Di dalam box tersebut terdapat kartu garansi, terdapat buku manual, unit bornya sendiri, dan ada kunci untuk mengencangkan kepala bornya. Nah, untuk kartu garansinya sendiri itu saya tidak tahu mau klaim kemana di Bali. Kebetulan posisi saya ada di Bali. Mungkin teman-teman yang nonton kalau ada dari Bali dan tahu tempat service center untuk NRT bisa komen di bawah, biar teman-teman yang lainnya juga tahu. Karena yang saya tahu untuk service center NRT masih jarang di kota-kota. Nah, di sini kita coba fitur-fiturnya. Nanti di belakang akan kita tes fitur-fiturnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Fiturnya sebenarnya standar saja. Ada variable speed, ada pengunci untuk triggernya, dan arah putarannya yang bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, jadi sebenarnya fitur-fiturnya sama dengan bor-bor pada umumnya. Untuk harga segitu saya rasa kita nggak bisa berharap lebih karena fungsi bor ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tidak untuk dipaksakan. Nah, untuk detailnya sendiri kalian bisa lihat di video. Ini bor 250 watt dengan maksimal mata bor yang bisa masuk itu adalah 10 mili. Nah, jadi dengan fitur tersebut saya rasa sudah cukup untuk menunjang kebutuhan saya sebagai penghobi kayu, dan juga saya mungkin pakai untuk mengebor besi hulu yang tipis-tipis. Saya rasa bor ini udah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan itu. Nah, untuk kabelnya sendiri ini nggak terlalu panjang, sangat pendek menurut saya. Kurang tahu mungkin 1,5 atau 1,8 meter panjangnya. Jadi mungkin kalian akan kesulitan untuk melakukan pengeboran dengan jarak yang cukup jauh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan untuk mata bornya ini. Nah, jadi ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman kalau beli bor murah, nanti apakah mata bornya saat berputar itu geol-geol atau tidak. Nah, kalian bisa lihat sendiri di video. Mata bornya saat berputar kurang senter atau bisa dibilang sedikit geol-geol. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian variable speednya. Bagian variable speed ini cukup penting karena di beberapa bor murah variable speednya tidak bekerja begitu baik. Jadi saat kita pencet dia langsung ke speed yang tinggi. Nah, di bor NRT ini untuk variable speednya ini bekerja cukup baik. Jadi kita bisa start dari speed yang terendah ke speed yang paling tinggi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di video, dan kalian bisa dengarkan gimana perputaran dari low ke high-nya. Nah, kemudian di sini ada fitur untuk penguncinya. Fitur pengunci ini akan kelihatan jelek atau bagusnya dalam beberapa bulan karena mungkin akan seret atau macet atau dia tidak mau mengunci seperti itu. Nah, pada bagian ini kalian bisa menyimak bagaimana kemampuan bor NRT ini untuk melubangi kayu. Di sini saya menggunakan mata bor untuk besi, yang mana itu bisa digunakan untuk besi maupun kayu. Nah, untuk tenaga sendiri lumayan oke menurut saya. Cukup mengakomodasi kebutuhan saya untuk mengebor kayu dan
Nah, di sini kita beralih menggunakan mata bor yang lebih besar. Ini mata bor yang saya gunakan adalah mata bor khusus untuk ngebor kayu. Nah, jadi di sini akan kelihatan untuk mata bor yang agak besar tentunya sebuah bor memerlukan tenaga yang lumayan besar juga. Sekarang kita mau mencoba memasang skrup menggunakan bor NRT ini. Seperti yang saya bilang tadi, NRT ini memiliki fitur variable speed yang memudahkan kita untuk mengatur kecepatan perputaran bornya. Nah, ini berguna sekali untuk memasang skrup karena kita bisa mengatur kecepatan putar bor dan tidak melukai kayu yang sedang kita kerjakan. Bisa lihat di video, kita bisa mengatur kecepatannya. Jadi nggak langsung masuk dalam dan itu bisa melukai permukaan dari kayu tersebut. Nah, tapi kekurangannya untuk speed yang rendah ini torsinya sangat kurang. Jika kita menggunakan speed yang agak rendah sedikit, dia akan ngadat seperti di video ini. Jadi torsi untuk mendorong skrup itu kurang jika kecepatannya rendah. Menurut saya ini kekurangan yang dimiliki oleh NRT. Jadi perlu dipertimbangkan lagi nih. Untuk saya sendiri, untuk memasang skrup seperti ini, saya lebih prefer memakai bor baterai karena dia mempunyai torsi yang lumayan tinggi dan speednya bisa kita atur di cepat ataupun di rendah. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk bor NRT ini. Kesimpulannya, bor ini adalah bor yang murah, terjangkau, tapi memiliki fitur yang lumayan bagus, yang mana ini sebenarnya bor yang sangat cocok untuk para pemula yang memulai hobi di bidang perkayuan.